Setelah beribu-ribu tahun mengorbit Mars, sebuah asteroid raksasa bernama P bergerak mendekati bumi dan diperkirakan akan menabrak dalam waktu 8 tahun yang bisa menghapus seluruh umat manusia. Saat dunia dilanda kepanikan, PBB mengadakan pembahasan dan memberi izin kepada Tiongkok untuk membentuk proyek perisai bulan PBB atau UNMS, United Nations Moon Shield. Rencana proyek ini adalah membangun pangkalan besar di bulan, menciptakan senjata nuklir super bernama Cosmic Striking Hammers, menggunakan senjata tersebut untuk menghancurkan P, dan memanfaatkan orbit bulan sebagai perisai agar bumi terlindung dari serpihan asteroid yang tersisa. Yue mendaftar untuk ikut ke bulan, tetapi pewawancaranya tidak terkesan ketika ia menggambarkan dirinya sebagai orang biasa-biasa saja. Alih-alih diterima sebagai insinyur, ia hanya ditawari posisi sebagai teknisi perawatan. Karena sangat ingin pergi, Yue menerima tawaran itu. Dan tak lama kemudian, ia pun terbang menuju bulan bersama sekelompok astronot lainnya. 8 tahun kerja keras berlalu, dan akhirnya tim mereka berhasil meluncurkan senjata super itu. Semua orang merayakannya dengan gembira. Namun perhatian Yue justru tertuju pada Langsing, komandan pangkalan yang diam-diam ia sukai. Di waktu luangnya, ia berlatih bagaimana cara mengungkapkan perasaannya, dan selalu menunggu di depan pintu setiap kali Langsing kembali. Sayangnya, Langsing bahkan tidak mengenalinya. Suatu hari, Yue berada di kamarnya sambil mendengarkan musik dan mencoba menulis surat cinta yang sempurna. Sementara itu, Langsing menerima kabar mengerikan yaitu badai matahari telah menyebabkan salah satu rudal keluar jalur membuat sebagian puing asteroid lolos dari orbit bulan. Dan dalam waktu 27 menit, serpihan-serpihan itu akan menghancurkan pangkalan. Langsing pun segera membunyikan alarm dan memerintahkan seluruh kru untuk evakuasi. Namun karena Yue memakai headphone, ia tidak mendengar peringatan apapun dan tetap berada di kamarnya. Semua astronot bergegas menuju roket evakuasi dan akhirnya meninggalkan bulan. Baru ketika Yue menatap keluar jendela, ia menyadari apa yang terjadi. Ia segera naik mobil dan melaju secepat mungkin, menyadari bahwa semua roket telah berangkat kecuali satu. Yue menambah kecepatan sambil mencoba menggunakan radio, tetapi serpihan asteroid sudah terlalu dekat dan mengganggu sistem komunikasi. Di depannya ada kawah besar. Yue mencoba melompati kawah itu alih-alih menghindarinya, tetapi mobilnya justru terjatuh. Pada saat itu juga, Langsing meluncurkan roket terakhir dan meninggalkan Yue sendirian di bulan. Yue memanjat keluar dari kawah saat puing-puing asteroid mulai menghantam permukaan bulan. Ia pun berlari, menghindari batu-batu yang berjatuhan demi mencapai pangkalan yang perlahan ikut hancur. Kini Yue juga harus menghindari reruntuhan bangunan yang ambruk di sekitarnya. Setelah sempat terjatuh sekali, ia mencoba melompat untuk bersembunyi di dalam kawah. Namun kembali terpukul dan kehilangan kesadaran. Ketika ia pingsan, sebuah fragmen asteroid raksasa meluncur menuju bumi. Saat Yue sadar kembali, ia mulai mengeluh dan mencoba menghubungi markas UNMS. Pada saat itu, fragmen asteroid akhirnya jatuh ke bumi, menimbulkan ledakan dahsyat yang menghancurkan sebagian besar planet. Yue hanya bisa menatap dengan syok dan sedih saat menyadari bahwa 8 tahun kerja keras mereka berakhir sia-sia. Setelah itu, Yue kembali ke pangkalan dan mencoba menghubungi bumi, tetapi tidak pernah mendapat jawaban. Selama 6 hari berikutnya, ia terus memanggil tanpa hasil. Akhirnya ia sadar bahwa dirinya adalah manusia terakhir yang masih hidup, dan hal itu semakin memperburuk kondisi mentalnya. Dengan kertas, ia menghias sebuah ruangan untuk mengadakan semacam upacara pemakaman palsu demi menghormati umat manusia. Pangkalan masih memiliki persediaan makanan yang cukup untuk 300 orang, lebih dari cukup untuk membuatnya bertahan seumur hidup. Sehingga Yue memutuskan untuk melakukan hal-hal yang selalu ingin ia lakukan. Pertama, ia mencoba masuk ke kamar Langsing, tetapi tidak bisa menebak kata sandinya. Selanjutnya, ia mengambil papan dan berseluncur di permukaan bulan hanya untuk bersenang-senang. Hari demi hari berlalu, Yue terus mencoba berbagai kombinasi kata sandi sampai hampir kehilangan akal sehatnya. Akhirnya ia pun menyerah dan menggunakan bahan peledak untuk membuka pintu, yang juga membuat pakaiannya ikut hancur. Kini setelah bisa masuk, ia menemukan seragam Langsing dan membuat sosok tiruan dirinya. Kemudian Yue menyiapkan makan malam lengkap dengan musik romantis untuk menyatakan perasaannya. Ia bahkan mulai mencium sosok tiruan itu, tanpa tahu bahwa dirinya sedang diawasi. Ternyata masih ada orang yang selamat di bumi, dan kini Langsing merasa malu di depan rekan-rekannya. Para warga sipil berlindung di bunker bawah tanah, sementara para astronot berada di markas bawah tanah UNMS. Setelah bekerja keras, mereka berhasil menyambungkan sistem pengawasan ke pangkalan di bulan, tetapi hanya bisa melihat Yue melalui kamera tanpa suara karena radio masih rusak. Mengingat bumi sedang kekurangan sumber daya, mereka memperkirakan butuh 2 tahun untuk memperbaiki sistem komunikasi, dan lebih lama lagi untuk menjemput Yue. Kemudian ketua UNMS memutuskan untuk memanfaatkan situasi ini secara positif dan memberikan pembaruan. Dampak dari asteroid telah memecah lempeng-lempeng bumi, menyebabkan tsunami yang menenggelamkan 30% daratan. Kota-kota tertutup abu vulkanik dan gas beracun, sehingga dalam waktu dekat tidak akan ada tumbuhan maupun hewan yang tersisa. Di bunker bawah tanah, orang-orang berusaha menjaga tanaman di dalam toples, tetapi sulit membuatnya bertahan hidup tanpa sinar matahari. Penyakit dan depresi menyebar di antara para penyintas yang hanya mendapat makanan pokok seadanya. Beberapa bahkan mulai kehilangan rambut.
Ketua kemudian mengusulkan agar kehidupan Yue di pangkalan bulan disiarkan langsung supaya para penyintas di bumi bisa mendapatkan secercah harapan di tengah keputusasaan. Karena tidak ada suara, mereka pun memutuskan untuk mempekerjakan pengisi suara yang akan menirukan suara Yue dan membuatnya terdengar seperti sosok pahlawan. Langsing kemudian membuat pengumuman melalui pengeras suara bahwa mereka telah menemukan seorang pria di bulan dan siaran langsung akan dimulai dalam 30 hari. Sebagian orang tidak mempercayainya dan menghilang secara misterius. Beberapa minggu kemudian, Yue tenggelam dalam depresi berat dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ia pergi ke gudang untuk mengambil obat-obatan yang dibutuhkannya. Namun, di lorong ia menemukan bungkus makanan yang terbuka, sesuatu yang tidak ia tinggalkan. Saat membuka pintu gudang, ia terkejut melihat sosok indah sedang berbaring. Mengira itu seorang wanita, Yue mulai menggoda sambil mendekat, hanya untuk menemukan bahwa sosok itu sebenarnya seekor kanguru yang ditinggalkan oleh divisi penelitian. Pada saat yang sama, Langsing memulai siaran langsung, sehingga hal pertama yang dilihat seluruh umat manusia yang tersisa di bumi di layar mereka adalah penampakan King Kong Ru. Aktor pengisi suara yang mereka sewa berteriak, "Hari yang luar biasa," sehingga seolah-olah sang kanguru yang berbicara. Untuk menebus kesalahannya, si pengisi suara mencoba memainkan serulingnya, namun malah membuatnya dipukuli. Untungnya, para penyintas di bumi mengira suara dan gambar hanya tidak sinkron, jadi mereka tidak benar-benar percaya bahwa kanguru itu bisa berbicara. Karena itu, Langsing kemudian memutuskan agar si pengisi suara hanya menjadi narator saja. Di pangkalan bulan, Yue membaca hasil penelitian tentang Kong dan mengetahui bahwa hewan itu agresif serta rakus. Itulah sebabnya ia sering menyerbu gudang makanan. Yue kemudian mengambil skop dan kembali ke gudang untuk mengambil obat. Saat Kong muncul di belakangnya, Yue mengayunkan skopnya, tetapi skop itu patah. Kong kemudian merebut gagangnya, menekuknya, lalu memukuli Yue. Setelah itu, Yue menyamar sebagai kanguru betina untuk mengalihkan perhatian Kong. Tetapi, saat ia hampir berhasil mengambil obat, Kong justru menjatuhkannya dan mencoba berbuat yang tidak pantas padanya. Topengnya terlepas dan Yue ditendang keluar dari gudang. Tak lama kemudian, Kong mulai bergerak menuju bagian lain pangkalan. Yue lalu muncul membawa senapan Gatling yang baru saja ia cetak dengan printer 3D dan menembakkan peluru plastik ke arah Kong sambil dikejar-kejar di dalam pangkalan. Namun tiba-tiba Kong berbalik dan mulai mengejar Yue. Sementara itu, pengisi suara memainkan serulingnya untuk memberi kesan heroik, dan Yue pun bertarung melawan Kong. Manusia melawan kanguru, tangan lawan cakar. Setelah pertarungan sengit, keduanya pun jatuh pingsan secara bersamaan. Pihak UNMS merasa khawatir dan mencoba menghubunginya lagi. Ketika Yue siuman, ia mendengar suara statis di radio. Tidak ada kata-kata, tetapi ia menangis karena menganggap itu pertanda bahwa masih ada orang yang selamat di bumi. Tanpa sepengetahuan Yue dan UNMS, suara statis itu sebenarnya disebabkan oleh ekor Kong yang mengacaukan kabel komunikasi. Yue dan Kong kemudian menatap bumi bersama, menyadari bahwa mungkin masih ada harapan untuk pulang. Dan mereka sepakat untuk berdamai, meskipun Kong tetap sempat meninju Yue sekali lagi. Lebih dari 200 hari telah berlalu sejak insiden itu, dan Yue tak pernah berhenti menyiarkan pesan ke bumi. Ia dan Kong kini hidup dengan rutinitas yang teratur, dan Yue bahkan menyebut bahwa mereka sudah seperti keluarga. Menyadari bahwa bumi tidak akan datang menjemput mereka, Yue memutuskan untuk memodifikasi pesawat ruang angkasa peninggalan misi Apollo 18, berharap bisa terbang pulang dengan usahanya sendiri. Sementara para ilmuwan di UNMS berdiskusi apakah mereka bisa membantu dari jauh, Kong dan Yue pergi menggunakan mobil bulan dan berhasil menemukan pesawat Apollo tersebut. Yue melakukan uji coba dan memastikan bahwa pesawat itu masih bisa digunakan setelah diperbaiki. Mereka membawa Apollo kembali ke pangkalan, dan orang-orang di bumi menonton Yue bekerja keras memperbaikinya selama berhari-hari. Tim UNMS sangat terkesan dan meninjau kembali data pribadinya, baru menyadari bahwa Yue sebenarnya adalah seorang insinyur yang entah bagaimana berakhir di posisi teknisi perawatan. Akhirnya Yue menyadari bahwa pesawat Apollo hanya mampu membawa beban sekitar 10 kg. Sedangkan berat Kong jauh melebihi itu. Merasa tidak punya pilihan, Yue membawa Kong berkendara menjauh dan meninggalkannya di tengah permukaan bulan. Namun Kong segera mengejarnya dan kembali naik ke mobil. Setelah kembali ke pangkalan, Yue mulai meneliti sistem pendorong yang lebih kuat dan menemukan bahwa prototipe senjata super masih tersimpan di pangkalan lama. Kong dan Yue berangkat dengan mobil bulan membawa banyak persediaan, dan mereka hanya berhenti pada malam hari karena kendaraan itu bergantung pada tenaga surya. Perjalanan menuju pangkalan lama akan memakan waktu beberapa minggu karena letaknya berada di sisi lain bulan. Orang-orang di bumi mulai khawatir Yue tidak akan sampai, sebab sinar matahari di permukaan bulan hanya muncul selama 14 hari dalam satu siklus bulan. Tak lama kemudian, tim UNMS menyadari bahwa Yue ternyata mengemudi ke arah berlawanan untuk terus mengejar sinar matahari. Perjalanannya memang akan lebih lama, tetapi setidaknya ia tidak akan terjebak dalam kegelapan. Kini Yue memiliki waktu 41 hari untuk mencapai pangkalan itu, dengan waktu tidur hanya 4 jam setiap hari. Di awal perjalanan, Yue dan Kong saling menghibur agar tidak bosan, tetapi seiring waktu, perjalanan panjang itu mulai menguras kondisi mental mereka. Suatu hari Yue terbangun dan mendapati Kong sedang mengemudi sambil berbicara, namun ternyata itu hanyalah mimpi. Setelah tanpa sengaja menabrak peti besar, keduanya akhirnya tiba di pangkalan lama.
Yue menemukan hulu ledak senjata dan dengan hati-hati menurunkannya. Tiba-tiba Kong menekan sebuah tombol berulang kali, membuat Yue panik. Namun untungnya itu hanyalah tombol untuk menjalankan program inspeksi. Saat bersiap untuk kembali, Yue yang kesal mengunci Kong di bagasi agar ia tidak membuat kekacauan lagi. Setelah itu, Yue mulai berkendara kembali ke pangkalan sambil memutar musik agar tetap fokus, tanpa menyadari bahwa bagasi tempat Kong berada terlepas dari mobil. Ratusan mil kemudian Yue baru menyadari Kong hilang. Jika ia kembali berarti ia harus kehilangan waktu berharga di bawah sinar matahari. Awalnya Yue terus melaju, tetapi rasa bersalah akhirnya menguasainya dan ia berbalik arah untuk menjemput Kong. Ketika akhirnya ia menemukan Kong kembali, hewan itu menjilat wajahnya dengan gembira, dan semua orang di bumi merayakan keputusan Yue yang penuh empati itu. Sementara itu, Langsing memerintahkan seluruh tim UNMS untuk berusaha menghubungi seekor anjing bulan tua yang pernah ditinggalkan oleh misi sebelumnya, dengan harapan hewan itu dapat membantu Yue di bulan. Pada saat yang sama, Yue dan Kong terus mengemudi tanpa berhenti tidur karena takut kehilangan sinar matahari. Setelah terjaga lebih dari 50 jam, mereka menyadari bahwa cahaya mulai meninggalkan mereka, tetapi mereka tetap memacu kendaraan sekuat tenaga. Suhu perlahan menurun drastis, dan Yue harus menyalakan pemanas agar tidak membeku meskipun itu mempercepat habisnya baterai mobil. Dengan jarak tersisa sekitar 35 mil menuju pangkalan, baterai akhirnya benar-benar habis dan kendaraan berhenti total. Yue pun menyerah dan keluar dari mobil, bersiap menunggu ajal. Di bumi, tim UNMS berhasil mengaktifkan anjing bulan itu, namun hewan mekanik tersebut masih terlalu jauh. Mereka kemudian mencoba membuatnya melompati kawah untuk mempersingkat jarak, tetapi justru jatuh dan rusak. Sementara itu, Yue duduk termenung memandangi foto Langsing di cermin. Cahaya yang terpantul menarik perhatian Kong, yang mulai mengejar pantulan itu seperti seekor kucing. Melihat hal tersebut, Yue mendapat ide. Ia melepas pintu mobil dan menggunakan peralatannya untuk mengubahnya menjadi kereta luncur, lalu mengikatnya pada Kong. Yue memantulkan cahaya ke depan mereka, dan Kong mulai berlari mengejarnya, menarik kereta itu, melintasi permukaan bulan. Akhirnya mereka tiba di sebuah jurang besar. Yue membuat Kong melompat sambil menyalakan beberapa tabung gas yang memberinya dorongan tambahan, hingga mereka berhasil menyeberang ke sisi lain. Semua orang di bumi pun bersorak penuh harapan dan kegembiraan. Sebuah penghargaan bahkan sudah disiapkan untuk menyambut kepulangan Yue. Semangat umat manusia pun bangkit kembali. Mereka mulai memperbaiki struktur dan menghiasi bunker dengan gambar Yue dan Kong sebagai simbol harapan baru bagi umat manusia. Berkat kerja keras semua orang, UNMS akhirnya hanya membutuhkan waktu 3 bulan untuk memulihkan komunikasi dengan pangkalan di bulan. Kini sudah 516 hari berlalu sejak insiden awal, dan Yue masih berjuang menyambungkan sistem-sistem lama. Pekerjaan yang jauh lebih sulit dari perkiraannya karena teknologi pesawat Apollo sudah sangat usang. Suatu sore, Yue merasa gembira ketika akhirnya mendengar suara statis di radio lagi. Namun saat ia menoleh ke arah Kong, ia baru menyadari bahwa hewan itu sedang mengacaukan kabel. Untuk memastikan, Yue mencoba memeriksanya sendiri dan akhirnya menyadari kebenaran pahit. Semua kerja keras dan penderitaannya selama ini sia-sia. Karena ia memang benar-benar satu-satunya manusia yang tersisa. Di dalam keputusasaan,nya ia berteriak memarahi Kong, lalu kembali tenggelam dalam depresi yang semakin dalam. Di bumi, tim UNMS masih membutuhkan waktu sekitar sebulan lagi untuk memperbaiki sistem komunikasi sepenuhnya. Namun Langsing menolak menyerah. Ia menggunakan sistem pengeras suara untuk berbicara kepada semua penyintas yang bersembunyi di bunker bawah tanah. Ia mengakui bahwa Yue bukanlah pahlawan super. Ia hanyalah orang biasa yang mereka tinggalkan secara tidak sengaja. Tetapi selama lebih dari setahun, ia telah berjuang tanpa henti untuk menjadi pahlawan. Dan karena itu, sudah seharusnya umat manusia memberi dukungan kepadanya. Langsing lalu meminta seluruh penyintas menyalakan senter mereka dan menyorotkannya ke arah bulan untuk memberitahu Yue bahwa ia tidak sendirian. Pada saat yang sama, Yue membuka helmnya, sementara oksigennya mulai menipis. Namun perlahan seluruh umat manusia di bumi bersatu menyalakan lampu, dari senter hingga mercusuar, menerangi permukaan planet mereka sebagai tanda bahwa kehidupan masih ada. Melihat cahaya itu, Yue terkejut, lalu berlutut sambil menangis haru. Akhirnya pada hari ke-613, komunikasi benar-benar pulih, dan Yue kembali dapat melihat wajah manusia untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Setelah perayaan singkat, Yue mulai menghabiskan hari-harinya berbicara dengan tim di bumi, yang kini telah menemukan cetak biru pesawat Apollo, dan membimbingnya cara menggabungkan teknologi lama dengan yang baru. Kini Yue bisa melihat Langsing setiap hari, dan ia merasa hubungan mereka mulai berkembang menjadi persahabatan. Suatu malam setelah semua perbaikan selesai, Yue bercerita pada Langsing bahwa dulu ia sempat menolak posisi teknisi perawatan dan meninggalkan ruang wawancara. Namun di perjalanan keluar, ia melihat Langsing tersenyum, dan senyum itu membuatnya berubah pikiran untuk menerima pekerjaan itu. Tersentuh oleh pengakuan itu, Langsing mengungkapkan hal yang selama ini ia pendam. Saat evakuasi dulu, ia sebenarnya melihat Yue di tepi kawah. Tapi ia tetap pergi karena jika ia berhenti untuk menyelamatkannya, semua orang di roket itu akan mati. Ia juga mengakui bahwa jika situasinya terulang, ia mungkin akan tetap mengambil keputusan yang sama. Sementara itu, sesuatu di luar angkasa mulai mendekati bumi. Keesokan harinya, Yue dan Kong akhirnya menaiki pesawat Apollo dan meninggalkan bulan. Meski sempat mengalami turbulensi di awal, mereka akhirnya berhasil mencapai orbit dengan selamat, dan seluruh dunia bersorak merayakan keberhasilan itu. Dalam beberapa jam, Apollo tiba di stasiun lunar, dan Yue bersama Kong mulai mencari kapsul penyelamat.
Namun di bumi, kabar buruk segera datang. Sebuah pecahan besar dari asteroid yang sebelumnya mengorbit bulan telah terdorong keluar jalur oleh puing-puing lainnya dan kini bergerak menuju bumi. Mereka menamainya P+, dan jika menabrak, ia akan memusnahkan sisa umat manusia. Tim UNMS menyadari bahwa satu-satunya orang yang dapat menghentikannya hanyalah Yue. Ia harus menerbangkan hulu ledak senjata super menuju asteroid itu. Dengan kemungkinan besar, akan mati dalam prosesnya. Langsing menawarkan diri untuk berbicara langsung dengan Yue, dan percakapan mereka disiarkan secara langsung ke seluruh bumi. Namun Yue sudah mendengar segalanya sebelumnya, karena mikrofon mereka tertinggal dalam keadaan menyala. Ia sudah siap menerima misi itu, bukan karena perintah, tetapi karena ia ingin melindungi Langsing dan seluruh umat manusia. Sementara para penyintas diperintahkan untuk bersembunyi di dalam bunker, Yue menangis saat mengucapkan perpisahan penuh emosi dengan Kong sebelum mengirimnya kembali ke bumi menggunakan kapsul penyelamat. Setelah itu, Yue meluncur dengan pesawat Apollo dan segera mendapati bahwa di jalur penerbangannya terdapat ladang meteor yang padat. Ia memusatkan seluruh perhatiannya untuk mengendalikan pesawat agar bisa menghindar, sementara Apollo terus menambah kecepatan. Sayangnya, salah satu meteor mengenai pesawat membuatnya berputar tak terkendali karena pendorong rusak. Yue kebingungan, namun Langsing segera mengarahkan langkahnya. Ia harus membuka pintu pesawat agar tekanan udara keluar dan menyeimbangkan momentum putaran. Sayangnya, pintu itu macet, sehingga Yue menendangnya berkali-kali sampai akhirnya terbuka. Cara itu berhasil menghentikan putaran Apollo. Namun pada saat yang sama, Yue melihat mesin utama pesawat terlepas dan melayang menjauh, menandakan Apollo kini kehilangan tenaga sepenuhnya. Ia tak punya pilihan selain memindahkan hulu ledak secara manual. Sebelum meninggalkan pesawat, Yue menyampaikan pada Langsing bahwa ia tidak menyalahkannya atas apa yang terjadi di masa lalu, dan memintanya untuk menyiarkan detik-detik terakhirnya agar seluruh dunia bisa melihat. Kemudian Yue keluar dari pesawat dan mulai menyiapkan hulu ledak sambil memberikan pidato perpisahan yang menyentuh hati seluruh umat manusia. Orang-orang di bumi menangis menyaksikan saat Yue, dengan jetpacknya, perlahan mengarahkan hulu ledak menuju asteroid. Sementara itu, kapsul Kong mendarat dengan selamat di lautan. Dalam menit-menit terakhirnya, Yue bernyanyi lembut. Tekanan ekstrem dari asteroid mulai merusak pakaian antariksa miliknya, namun ia tetap melanjutkan misinya. Saat sudah cukup dekat, Yue, dengan tubuh yang hampir hancur, memohon pada Langsing yang menangis untuk menekan tombol pemicu. Ledakan besar terjadi, menghancurkan asteroid dan menyelamatkan bumi. Para penyintas keluar dari bunker mereka untuk menyaksikan hujan meteor yang menandai dua hal. Mereka kini selamat, tetapi Yue telah tiada. Lebih dari 10 tahun berlalu, umat manusia bekerja keras membangun kembali bumi, hingga mulai tampak indah dan hidup kembali. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi setidaknya kini mereka bisa bernapas di udara segar. Ketua UNMS telah pensiun, dan Kong mendapat patung penghormatan. Ia kini hidup damai bersama kanguru lain di sebuah cagar alam. Sementara itu, Langsing terbang bersama sekelompok astronot baru menuju bulan untuk membersihkan pangkalan lama. Di sana, ia membayangkan Yue berada di sisinya, memandangi sisa-sisa P+ yang kini membentuk cincin planet di sekitar bumi. Bukti abadi dari pengorbanan Yue demi umat manusia. Dan film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya.